Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda memberikan kita banyak manfaat, termasuk meningkatkan kebugaran kardiovaskular, kekuatan dan kelenturan otot, meningkatkan mobilitas sendi, dan lain-lain. Dan bersepeda bisa dilakukan oleh semua orang, tua, muda, atlet, non-atlet. Ketika kita mengayuh pedal sepeda, kita akan merasakan peningkatan detak jantung. Laju peningkatan detak jantung ini bergantung pada usia, tingkat kebugaran, intensitas bersepeda, dan kesehatan kita secara keseluruhan. Meningkatnya detak jantung kita adalah cara bagus untuk melatih kekuatan jantung kita. Tetapi begitu detak jantung meningkat mendekati zona merah, bisa menimbulkan masalah pada jantung kita. Oleh karena itu, kita harus menurunkan detak jantung kita agar bersepeda tetap aman dan bisa melanjutkan aktivitas bersepeda kita. Kenapa detak jantung meningkat? Mungkin kita pernah merasakan baru beberapa menit bersepeda, detak jantung sudah mulai tinggi, bahkan mendekati zona merah. Padahal, intensitas bersepeda kita termasuk sedang. Atau di lain waktu, kita bisa bertahan dalam durasi yang lama, walaupun pada akhirnya, detak jantung kita pun mendekati zona merah. Menurut Dr. Karl Foster, zona merah atau zona maksimum adalah bila detak jantung kita sudah memasuki range antara 80% hingga 100% maksimum heart rate. Pada kasus pertama, detak jantung kita cepat mendekati zona merah disebabkan detak jantung istirahat kita tinggi. Zona merah selalu tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas bersepeda kita. Tetapi detak jantung istirahat kita dipengaruhi oleh beberapa kondisi, seperti stres, kurang tidur, terlalu banyak mengkonsumsi kafein, alkohol atau nikotin, gula darah rendah, tekanan darah rendah. Detak jantung istirahat yang normal adalah berdetak 60 hingga 100 kali setiap menit. Saat jantung kita berdetak lebih dari 100 kali setiap menit, itu sudah termasuk tinggi. Disebut takikardia dalam dunia medis. Detak jantung maksimal adalah kemampuan maksimal yang dapat mentolerir jantung kita tanpa adanya gejala berbahaya. Rumus umum yang sering digunakan orang untuk menghitung detak jantung maksimal adalah 220 dikurangi usia. Misalnya 2 orang pesepeda berusia 54 tahun, ini berarti maksimum heart rate kita adalah 220 dikurangi 54 sama dengan 166 bpm. Jadi zona merah kita adalah 133 hingga 166 bpm. Nah, bila detak jantung istirahat pesepeda A 110 bpm, jarak untuk mencapai zona merah hanya 23 bpm. Bandingkan dengan pesepeda B yang lebih bugar dengan detak jantung istirahat yang normal, misalnya 60 bpm, jarak untuk mencapai zona merah mereka akan lebih jauh, yaitu 73 bpm. Maka dapat kita maklumi, pesepeda A akan lebih cepat mencapai zona merah dibandingkan pesepeda B. Kondisi kedua adalah laju kenaikan detak jantung itu sendiri. Tinggi rendahnya laju kenaikan detak jantung ini bergantung pada intensitas bersepeda kita, cuaca saat kita bersepeda, dan cara kita bernafas. Semakin tinggi intensitas bersepeda kita, misalnya bersepeda di tanjakan, maka akan semakin cepat kita mendekati zona merah. Semakin panas kondisi lingkungan, maka akan semakin banyak keringat yang dikeluarkan tubuh untuk menurunkan suhu tubuh, dan ini juga membutuhkan oksigen. Dan yang terakhir, semakin sedikit volume udara yang kita hirup, maka oksigen yang diedarkan pun akan semakin sedikit. Menurunkan detak jantung istirahat. Memulai bersepeda dengan detak jantung yang tinggi akan mempercepat kita mendekati zona merah. Upaya yang paling umum adalah dengan menurunkan detak jantung istirahat kita. Ada beberapa cara untuk menurunkan detak jantung saat istirahat.
dan juga membantu menjaga kesehatan jantung. Lebih banyak berolahraga. Saat kita berjalan cepat, berenang, atau bersepeda, jantung kita berdetak lebih cepat selama aktivitas dan untuk waktu yang singkat sesudahnya. Tetapi berolahraga rutin setiap hari akan secara bertahap memperlambat detak jantung saat istirahat. Kurangi stres. Melakukan relaksasi, liburan, dan teknik penghilangan stres lainnya akan menurunkan detak jantung istirahat dari waktu ke waktu. Hindari kebiasaan buruk. Hindari kebiasaan berikut ini. Minum minuman berkafein tinggi terlalu banyak seperti kopi, teh, dan soda. Hentikan atau setidaknya kurangi kebiasaan merokok. Hindari minum alkohol, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, kecuali memang diharuskan dokter. Menurunkan berat badan jika perlu. Semakin besar volume tubuh, maka semakin banyak kerja jantung untuk mensuplainya dengan darah. Menurunkan berat badan dapat membantu memperlambat detak jantung istirahat yang meningkat. Tidur yang cukup. Jangan pernah menyepelekan kebutuhan tidur pada malam hari. Kebiasaan begadang tidak hanya menyebabkan detak jantung istirahat naik pada esok harinya, tapi juga meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Jika kurang istirahat menjadi penyebab jantung kita berdetak lebih cepat, cara untuk mengatasinya yaitu dengan memenuhi kebutuhan tidur malam, setidaknya selama 7 hingga 8 jam. Menurunkan detak jantung saat bersepeda. Dalam bahasa medis, kondisi saat jantung berdetak lebih kencang disebut palpitasi. Palpitasi sebenarnya wajar terjadi ketika kita melakukan aktivitas berat, stres, mengkonsumsi kafein berlebih, atau meminum obat-obatan tertentu. Nah, bila saat bersepeda, kita merasakan detak jantung sudah mulai mendekati zona merah, ada baiknya kita melakukan hal berikut ini. 1. Bersepeda lebih lambat. Singkatnya, jantung berdetak saat memompa darah ke organ-organ tubuh untuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Selama bersepeda, organ dan otot yang bekerja membutuhkan lebih banyak darah dan oksigen, sehingga detaknya meningkat untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi yang meningkat. Ketika detak jantung kita tinggi, salah satu cara termudah dan paling efektif adalah mengurangi intensitasnya. Dengan kata lain, kita harus memperlambat laju sepeda. Dengan kecepatan yang lebih lambat, kita dapat mengontrol nafas dengan lebih baik, sekaligus menghindari masalah yang tidak diinginkan. 2. Lakukan manuver vagal. Bila dengan menurunkan intensitas bersepeda, tetap juga lambat menurunkan detak jantung kita, maka setelah memperlambat laju sepeda, berhentilah untuk istirahat. Hindari langsung berhenti tanpa penurunan intensitas. Kemudian, kita bisa melakukan manuver vagal. Manuver vagal merupakan cara memperlambat laju jantung dengan merangsang saraf vagal, yakni persarafan yang berfungsi mengatur detak jantung. Tempelkan handuk atau kain basah yang dingin ke wajah dan diamkan selama 20 hingga 30 detik. Tarik nafas, lalu tahan seolah-olah sedang mengejan. Bila memungkinkan, kita bisa melakukan handstand, berdiri dengan tangan selama 30 detik, atau menempelkan lutut ke dada. Perlu diingat bahwa cara ini mungkin tidak cocok bagi yang memiliki tekanan darah rendah atau masalah pada pernafasan. 3. Banyak minum air putih. Jantung yang berdetak cepat dan tiba-tiba bisa menjadi salah satu pertanda bahwa tubuh kita kekurangan cairan atau dehidrasi. Ketika dehidrasi, darah akan mulai mengental sehingga sulit diedarkan ke seluruh tubuh. Ini artinya jantung kita harus bekerja lebih keras sehingga debaran jantung akan semakin cepat. Selain peningkatan denyut jantung, dehidrasi biasanya juga menyebabkan kulit terasa kasar, sakit kepala, mulut kering, susah buang air kecil, dan pusing. Untuk mencegah hal tersebut, pastikan kita memenuhi kebutuhan air setiap hari dengan minum setidaknya 8 gelas air putih. Kita mungkin membutuhkan lebih banyak air dari biasanya pada saat-saat tertentu, seperti ketika cuaca panas atau kita banyak melakukan aktivitas fisik. 4. Jaga keseimbangan elektrolit. Salah satu penyebab jantung berdebar cepat ialah rendahnya kadar elektrolit dalam tubuh. Saat kondisi itu terjadi, detak jantung akan menjadi tidak teratur,
dan cenderung lebih cepat. Oleh karena itu, salah satu cara mengatasi jantung yang berdebar kencang yaitu mengkonsumsi minuman yang mengandung elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Meski begitu, jangan terlalu banyak mengkonsumsi natrium karena kelebihan natrium bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. 5. Teknik pernafasan yang lebih baik. Kita perlu mengambil oksigen saat kita bersepeda. Jika kita mengalami kesulitan bernafas atau sesak napas, permasalahan di paru-paru kita, jantung kita tidak mendapatkan cukup oksigen yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, teknik pernapasan yang tepat dan sesuai harus diperhatikan dengan baik saat bersepeda. Tetapi sebelum itu, pastikan posisi duduk dan gerakan kita tidak mengganggu kerja diafragma. Salah satu cara pernapasan yang paling efektif dan mendasar saat bersepeda adalah memperdalam pernapasan, menghirup udara lebih lama, sehingga mendapatkan hasil maksimal dari paru-paru kita. Kapasitas paru-paru sudah tetap, jadi kita perlu memaksimalkan potensinya. Untuk itu, tarik napas yang panjang dan dalam, buang napas dengan keras. Teknik ini disebut zooming. Berdasarkan penelitian Daniel Woodsta, teknik zooming dapat meningkatkan daya tahan dan kapasitas aerobik secara signifikan hingga lebih dari 17%. Bila biasanya kita menarik nafas dengan hidung dan menghembuskan nafas dengan mulut, tetapi untuk kondisi khusus di mana kita sedang membutuhkan oksigen yang banyak untuk menurunkan detak jantung, maka cara yang terbaik adalah kebalikannya. Tarik nafas lewat mulut, hembuskan lewat hidung. Menurut penelitian, bernapas melalui mulut memberikan lebih banyak oksigen, dan bernapas melalui area hidung yang lebih sempit lebih lambat, memberi paru-paru lebih banyak waktu untuk menyerap oksigen sebanyak mungkin dari setiap napas. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.